Segala apapun yang terjadi di dunia ini, semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Semua sudah ditargetkan oleh Allah. Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan terjadi satu kejadian kecuali Allah sudah izinkan. Dan tidak akan terjadi padamu kecuali Allah sudah targetkan untukmu. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Apa yang akan kita lakukan ketika musibah itu datang? Yu'min billah, tetap beriman kepada Allah. Ya Allah, aku percaya takdirmu. Ya Allah, aku percaya ini yang terbaik untukku. Ya Allah, aku percaya kamu tidak pernah menzalimi aku, wahai Allah. Betapa banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah itu maha mengetahui segala apapun yang terjadi. Dan Allah pula lah yang menguasainya. Allah kasih penyakit, tapi Allah sisipkan dua obat untuk kita. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ingatlah ayat ini bahwasanya setiap satu kesulitan Allah sediakan dua kemudahan. Setiap satu jalan buntu Allah sediakan dua jalan keluar. Shadaqallahul azim. Alangkah indah setiap urusan dari seorang mukmin. Ketika dia diberi kesedihan maka dia bersabar. Ketika dia diberi kebahagiaan maka dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pada kehidupan kita sejatinya sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap kita. Ketika kita hamba Allah yang lalai, maka Allah pun menegur kita dengan memberikan kesedihan demi kesedihan agar kita kembali merintih, menangis dengannya. Adapun kalau kita orang yang beriman, ibadahnya baik, sholatnya baik, puasanya baik, maka ketika Allah berikan kita ujian demi ujian, sejatinya adalah untuk meningkatkan keimanan kita. Bukankah yang paling berat ujiannya adalah para nabi? Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW diusir dari tanah airnya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dicaci maki, dihina dan sebagainya. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam dengan sakitnya, dengan ketiadaan anak-anaknya, dengan hartanya yang habis. Bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam diuji oleh Allah tidak memiliki anak sampai di usia tuanya. Dan ujian akan semakin berat ketika dia semakin beriman dan semakin soleh. Tapi ingatlah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sejatinya dalam hidup kita semuanya berisi ujian demi ujian. Allah menguji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan apa? Beritakan kabar gembira untuk siapa? Untuk mereka yang bersabar. Yang ketika ditimpa ujian oleh Allah, mereka katakan, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau maha pemilik wahai Allah. Engkau berikan dan kemudian dikembalikan lagi kepadamu wahai Allah. Dan kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang musafir di muka bumi ini, maka tujuannya adalah senantiasa lewat dari ujian satu, ujian lainnya, ujian satu, ujian berikutnya. Untuk apa? Untuk diuji siapa yang paling terbaik di antara kita amalannya. Sehingga semua yang terjadi dalam kehidupan seorang mukmin, kesedihan, kegundahan, kegelisahan, sejatinya dosa-dosanya akan senantiasa berguguran di hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga nanti kita kembali kepada Allah dengan tanpa dosa. Maka lihat, senantiasalah berusaha untuk menjadi orang-orang yang sabar dan tidak pernah menanyakan, seandainya wahai Allah ini tidak menimpaku, seandainya kehidupan aku seperti ini, seandainya kehidupan aku seperti itu. Hindari perkataan seperti itu karena itu adalah bentuk ketidaktawakalan kita kepada Allah. Maka katakan akan semua kejadian dalam kehidupan kita, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk setiap keadaan. Mudah-mudahan jadi orang yang senantiasa bersyukur dengan semua ujian episode kehidupan yang Allah berikan kepada kita, insya Allah. Menjadi renungan besar buat kita. Menjadi renungan besar buat kita. Wahai yang sedang tertawa, wahai orang yang sedang lupa, wahai orang yang
ketahuilah, ajal makin dekat. Kematian menanti kita. Yang menyanyiakan orang tuanya. Suatu saat nanti engkau akan menangis. Engkau akan menyesal telah menyanyiakan orang tuamu. Betapa banyak anak yang baru minta maaf ketika orang tuanya sudah tidak bisa bergerak lagi, ditutupi kain kafan. Bahkan ada anak yang menangis di atas pusara ayahnya, menyesal atas semua perbuatannya selama ini. Tarik kata-kata kasarmu, datangi orang tua, sadarkan diri kita. Mumpung kita berada di bulan Ramadan ini, dan di 10 pertengahan Ramadan ini adalah 10 ampunan Allah turun di malam pertengahan Ramadan. Sudah siapkah kita jikalau malaikat maut datang mencabut nyawa kita? Sudah siapkah kita meninggalkan anak-anak kita? Sudah siapkah kita meninggalkan orang tua kita? Wahai yang lagi hilang, wahai orang yang lagi berdosa, wahai yang kasar, wahai yang tidak tahu diri, kita ini pasti punya dosa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Jikalau aku berdosa kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosaku jikalau aku berdosa pada tubuhku. Dan ampunilah dosa-dosaku jikalau aku berdosa kepada sesama manusia. Yang masih bisa berbicara dengan ibunya, yang mungkin jauh dari ibunya, yang mungkin sudah tidak ada lagi orang tuanya. Ada satu yang hilang dari hidup kita. Ridha, restu, doa dari orang tua. Kenapa terlalu jauh mencari sorga? Kenapa terlalu jauh mencari kebaikan? Padahal ada kebaikan. Wahai anak yang tidak mengangkat telepon orang tuanya. Wahai anak yang mengunci dirinya dalam kamar. Orang tuanya mengetuk, dia abaikan. Wahai anak yang jauh dari orang tuanya. Sadarkan diri kita. Ramadan berjalan dan meninggalkan diri kita. Maka kata Allah buat diri kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Panggil. Ya Allah. Allahumma innaka karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ucapan inilah yang setiap malam kita ucapkan ketika malam-malam Ramadan, agar kita bisa diampuni. Suatu saat nanti kita akan bermalam di kuburan. Bermalam di kuburan. Sudah siapkah kita tidur di dalam tanah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hanya satu kata, tobatlah. Tobatlah, karena pintu tobat pasti terbuka buat kita untuk kembali meraih rahmat, ampunan, keridhaan Allah. Ayo, tidak ada kata terlambat buat kita. Allah baik, Allah membuka rahmat dan ampunannya, apalagi di malam-malam Ramadan ini. Senyumlah. Buat orang tua kita bahagia. Buat orang-orang di sekitar kita bahagia. Pada semua yang hadir.
Ada dosa yang paling berbahaya, dosa kepada sesama manusia. Ayo saling bermaafan antara satu dan yang lainnya. Silakan, mungkin ada kata kasar. Ayo, silakan bermaafan, silakan. Bermaafan, ayo satu dengan yang lainnya. Salaman semuanya. Ayo salaman-salaman. Minta maaf, mungkin ada kata-kata kasar. Minta maaf. Inilah yang dapat kami persembahkan di acara Markisah hari ini. Mudah-mudahan menjadi berkah besar buat kita. Jangan lupa ikuti terus Markisah Mari Kita Sahur di Trans TV setiap jam 2 dini hari. Kita akan kembali lagi besok insyaallah. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.